Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Sulandari. Saya ketua kelompok dari kelompok 6, kelas 2D INF, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa. Di sini kelompok kami akan membahas tentang algoritma strategi penjadwalan non-preemptive. Sebelum menjelaskan, izin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Di sini saya sendiri Arita Sulandari sebagai ketua, kedua Rosnila, ketiga Mulyana, keempat Dairo, kelima Cynthia Sukamto, dan yang terakhir Fikri Imansyah. Langsung saja ke penjelasan algoritma strategi penjadwalan non-preemptive. Algoritmanya dibagi menjadi 3. Yang pertama FIFO, yang kedua SJF, dan yang terakhir HRN. Algoritma FIFO merupakan penjadwalan non-preemptive dan penjadwalan tidak berprioritas. Proses-proses diberi jatah waktu untuk memproses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu untuk memproses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini dikatakan adil dari segi proses yang datang duluan, dilayani duluan juga. Dikatakan tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu. Job-job tak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Yang kedua, algoritma SJF merupakan penjadwalan non-preemptive dan penjadwalan berprioritas. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu terpendek lebih dulu sampai selesai. Proses yang sedang berjalan bisa diambil alih oleh proses baru dengan estimasi sisa waktu jalan lebih rendah. Dan yang terakhir adalah algoritma HRN. Algoritma ini merupakan penjadwalan non-preemptive dan berprioritas dinamis, serta perbaikan dari algoritma SJF. Kalau SJF proses yang memiliki waktu layanan lama atau waktu eksekusi, kemungkinan akan mendapatkan jatah waktu untuk eksekusi atau gilirannya, atau menunggunya lama untuk dieksekusi. Prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga memperhatikan jumlah waktu tunggu proses tersebut. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan eksekusi. Nah, di sini kelompok kami akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan algoritma non-preemptive, FIFO, SJF, dan HRN. Di mana kelima soal ini adalah soal dari dosen kami. Berikut akan dijelaskan oleh teman-teman saya di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana, saya akan menjelaskan tentang strategi penjadwalan non-preemptive, yaitu FIFO. Langsung saja ke contohnya. Baiklah, ini soal nomor 1 tentang algoritma FIFO. Di sini ada nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, TA, jumlah, rata-rata. Nama proses untuk V1 waktu tibanya 0, lama eksekusinya 8, V2 waktu tibanya 1, lama eksekusinya 5, V3 itu waktu tibanya 2, lama eksekusinya 4, V4 itu waktu tibanya 4, lama eksekusinya 10, V5 itu waktu tibanya 6, lama eksekusinya 3, V6 waktu tibanya 6, lama eksekusinya 6. Dan cara menghitung mulai eksekusi, yaitu mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Cara mengerjakan di sini, mulai eksekusinya diawali dengan 0. Terus untuk selanjutnya, jumlahnya nilai lama eksekusi dengan mulai eksekusi. Lalu kita 0 ditambah 8 sama dengan 8. Kita turunkan angka 8 tersebut ke bawah. 8 ditambah 5 sama dengan 13, 13 ditambah 4 sama dengan 17, 17 ditambah 10 sama dengan 27, 27 ditambah
ditambah 3, 30. Selesai. Setelah itu kita lanjutkan menghitung nilai selesai eksekusi masih sama dengan cara yang tadi, yaitu dengan penjumlahan. Yang dijumlahkan di sini yaitu nilai lama eksekusi dan nilai mulai eksekusi. 8 ditambah 0 sama dengan 8, 5 ditambah 8, 13, 4 ditambah 13 sama dengan 17, 10 ditambah 17, 27, 3 ditambah 27, 30, 6 ditambah 30, 36. Dan setelah itu TA diambil dari hasil selesai eksekusi dikurang waktu tiba. 8 dikurangi 0 sama dengan 8, 13 dikurangi 0 ditambah 1, 12, 17 dikurangi 0 ditambah 1 ditambah 2, 14, 27 dikurangi 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 20, 30 dikurangi 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 17, 36 dikurangi 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 17. Lalu kita jumlahkan keseluruhan nilai TA. Hasilnya 88 dan menghitung nilai rata-rata, yaitu menggunakan rumus jumlah TA dibagi dengan keseluruhan jumlah proses. Di sini kita ketahui jumlah keseluruhan TA 88 dan jumlah prosesnya adalah 6 proses. Jadi 88 dibagi 6 sama dengan 14,67. Rata-rata waktu tanggapnya cukup besar, yaitu 14,67 milidetik. Padahal kalau dibandingin lama eksekusinya F5 cukup kecil. Waktu tunggu untuk P1 0, P28, P313, P417, P527, P630, dan rata-rata waktu tunggu yaitu 95 dibagi 6 sama dengan 15,84. Dan TA atau waktu penyelesaian yaitu P18, P213, P317, P427, P530, P636. Dan waktu rata-rata TA yaitu 131 dibagi 6 sama dengan 21,84. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dairo. Saya akan menjelaskan algoritma strategi penjadwalan non-fiktif menggunakan algoritma FIFO, yaitu first in first out. Sebelumnya, tabel yang kita ketahui hanya ada 3 tabel. Yang pertama nama proses, yang kedua waktu tiba, dan yang ketiga lama eksekusi. Kita ketahui waktu tibanya semuanya 0. Dan untuk P1 sama dengan 8, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 4, P4 sama dengan 10, P5 sama dengan 3, dan P6 sama dengan 6. Selanjutnya kita mulai menghitung nilai mulai eksekusi. Karena di sini waktu tibanya semuanya 0 dan nilai mulai eksekusi pasti diawali dengan angka 0. Selanjutnya, menggunakan rumus penjumlahan. Penjumlahan dari nilai mulai eksekusi ditambah nilai lama eksekusi. 0 ditambah 8 sama dengan 8. Turun ke bawah jadi 8. Kemudian 8 ditambah 5 sama dengan 13. 13 ditambah 4 sama dengan 17. 17 ditambah 10 sama dengan 27. 27 ditambah 3 sama dengan 30. Selesai. Setelah itu kita menghitung nilai selesai eksekusi. Rumusnya masih sama kayak yang tadi, yaitu penjumlahan. Dan di sini yang dijumlahin nilai mulai eksekusi dengan nilai lama eksekusi. Langsung saja. 8 ditambah 0 sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13.
nilai dari semua turnaround, menghasilkan nilai 131 dari jumlah keseluruhan turnaround tersebut. Selanjutnya kita menghitung nilai rata-rata. Untuk mendapatkan rumus rata-rata, yaitu menggunakan rumus keseluruhan nilai turnaround yang 131 tersebut kita bagi dengan jumlah proses yang ada di sini. Jumlah proses yang ada di sini ada 6 proses. Jadi 131 dibagi 6 menghasilkan nilai rata-rata 21,83. Keterangan terakhir. Rata-rata waktu tanggapnya itu cukup besar, 21,83 milidetik. Padahal kita ketahui kalau dibandingkan lama eksekusinya, P5 di sini cukuplah kecil, hanya 3 milidetik. P4 17, P5 27 dan P6 30, yaitu menghasilkan nilai 15,83 milidetik. Kenapa? Karena kita jumlahkan dari keseluruhan nilai mulai eksekusi yaitu menghasilkan 95 dan dibagi 6 dari keseluruhan jumlah proses, sehingga menghasilkan nilai 15,83 milidetik. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Sukanto. Saya akan memberikan contoh strategi penjadwalan algoritma non-preemptive SJF atau shortest job list. Algoritma SJF ini memiliki strategi penjadwalan atau eksekusinya diambil dari waktu tanggap atau waktu eksekusi terkecil yang akan diproses terlebih dahulu. Kita langsung ke contohnya ya. Jika diketahui 7 macam antrian yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dengan waktu tiba berturut-turut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lama proses eksekusinya P1 sama dengan 4, P2 sama dengan 4, P3 sama dengan 8, P4 sama dengan 5, P5 sama dengan 4, P6 sama dengan 2, P7 sama dengan 4. Di sini sudah ada tabelnya ya. Contoh soalnya, kita urutkan dari yang terkecil di lama eksekusinya. Sini yang paling terkecil kan 2, jadi yang pertama itu 2, urutan baru 4, 5, 8. Nah, cara menghitung mulai eksekusi yaitu mulai eksekusi tambah lama eksekusi. Dimulai dari 0 ya, karena 0 nilai terkecil. Di bawahnya ada 2 ya, lalu 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10, 10 ditambah 4 sama dengan 14, 14 ditambah 5 sama dengan 18, 18 ditambah 8 sama dengan 23. Kemudian cara menghitung selesai eksekusi yaitu lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 4 ditambah 6 sama dengan 10, 4 ditambah 10 sama dengan 14, 4 ditambah 14 sama dengan 18, 5 ditambah 18 sama dengan 23, 8 ditambah 23 sama dengan 31. Sekarang kita menghitung TA. TA-nya ini cara menghitungnya itu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Jadi 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3, 6 dikurangi 3 sama dengan 3, 10 dikurangi 1 sama dengan 9, 14 dikurangi 5 sama dengan 9, 18 dikurangi 6 sama dengan 12, 23 dikurangi 0 sama dengan 23, 31 dikurangi 2 sama dengan 29. Kita totalkan ini, TA-nya menjadi 82 dan kita rata-ratakan menjadi 11,71 milidetik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Mansyah mau menjelaskan tentang algoritma strategi penjadwalan SJF shortest job list. Dan ada pun soal yang akan saya kerjakan nomor 4 dan diketahui P1 sama dengan 0, P2 0, P3 sama dengan 0, P4 sama dengan 0, P5 sama dengan 0,
0 dan P7 sama dengan 0. Sedangkan lama eksekusi P1 sama dengan 4, P2 sama dengan 4, P3 sama dengan 8, P4 sama dengan 5, P6 sama dengan 2, P7 sama dengan 4. Sedangkan untuk menghitung selesai eksekusi, lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. P1 4 ditambah 2 sama dengan 6, P2 lama eksekusi 4 mulai eksekusi 6 sama dengan 10, dan seterusnya. Dan untuk menghitung TA, selesai eksekusi dikurangin waktu tiba. Selesai eksekusi P1 6, sedangkan waktu tiba 0 sama dengan 6. P2 10, waktu tiba 0 sama dengan 10, dan seterusnya. Dan TA dijumlahkan sebesar 104, dan jika dirata-ratakan 14,85. Terima kasih penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rosmila akan memberi contoh strategi penjadwalan algoritma non-primitif HRN atau High Just Ratio Next. Algoritma HRN ini berbeda dengan strategi penjadwalan algoritma non-primitif FIFO dan SCF. Algoritma HRN memiliki strategi penjadwalan atau eksekusinya diambil dari waktu tanggap atau waktu eksekusi tertinggi yang akan diproses terlebih dahulu. Kita kembali ke contoh. Jika diketahui 7 macam antrian proses yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 dengan waktu kedatangan berturut-turut 0, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lama proses layanan atau eksekusi berturut-turut antara lain P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 4, P3 sama dengan 2, P4 sama dengan 5, P5 sama dengan 8, P6 sama dengan 4, P7 sama dengan 4. Dari soal tersebut yang dikerjakan pertama kali adalah yang tiba pertama, dikarenakan proses yang lain belum tiba. Karena belum ada proses lain yang tiba, maka P1 yang akan dieksekusi terlebih dahulu dan dengan waktu eksekusi yaitu 5 milidetik. Maka tabel rasio penalti ke-1 adalah sebagai berikut. Diingatkan kembali, strategi penjadwalan non-primitif algoritma HRN akan mencari proses penalti untuk menentukan waktu eksekusi tertinggi dalam menyelesaikan proses. Ketika sudah mendapatkan proses penalti, kita akan mendapatkan nilai turnaround time atau waktu penyelesaian. Rumus rasio penalti didapat dari waktu sia-sia ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi, dan rumus waktu sia-sia didapat dari selesai eksekusi yang akan dieksekusi dikurangi waktu tiba, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Rasio penalti ke-1 tertinggi adalah P3 sama dengan 2 milidetik. Maka proses selanjutnya dieksekusi adalah P3. Ulangi proses rasio penalti tersebut sampai proses selesai dieksekusi sehingga akan mendapatkan hasil akhir turnaround time sebagai berikut. Ketika sudah mendapatkan turnaround time dengan proses yang sudah selesai, maka proses dinyatakan sudah selesai. Dan itulah hasil dari tugas kelompok kami. Jika ada yang salah atau yang kurang, tolong di komen. Terima kasih.